Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penilaian kinerja pada sektor publik. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu yuk sama kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, Isani Kamila F1B 019084. Yang kedua, ada Rahel Sakti Duta Buana Salih F1B 019091. Yang ketiga, ada Ana Marbunga Uli Simbolon F1B 019110. Yang keempat, ada Naufal Falih Sivanka F1B 019113. Yang keempat ada Amanda Ramadhani, yang kelima ada Amanda Ramadhaniati F1B 019114. Selamat menyaksikan. Pada penilaian kinerja pada organisasi, yang pertama kita akan belajar mengenai penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja individu. Penilaian kinerja merupakan suatu pedoman yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja para karyawan secara rutin dan teratur, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemberian kompensasi dan pengembangan karir karyawan. Penilaian prestasi kerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja karyawan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar penilaian kinerja. Standar penilaian kinerja menurut Hasibuan dibagi dua, yaitu yang pertama, tangible standard, yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat ukurnya. Standar ini dibagi menjadi atas. Yang pertama, bentuk standar fisik yang terbagi atas standar kualitas, kuantitas, dan waktu. Misalnya meter, kilogram, baik, buruk, jam, dan harinya. Yang kedua, dibagi dalam standar bentuk uang yang terbagi atas standar biaya, standar penghasilan, dan investasi. Dan standar penilaian kerja yang kedua itu ada intangible standard, yaitu sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukur karyawan terhadap perusahaan. Misalnya standar perilaku, kesetiaan pada perusahaan, partisipasi, dan dedikasi. Unsur penilaian kinerja. Nah, ada beberapa unsur yang harus ditetapkan saat penilaian kinerja. Itu yang pertama ada kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksud adalah tekad dan kesanggupan di dalam mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dengan sikap dan tingkah laku tenaga kerja yang bersangkutan dengan kegiatan sehari-hari serta dalam perbuatan melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, ada prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu. Yang keempat, ketaatan. Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk mentaati segala aturan dan ketentuan serta peraturan. Kejujuran merupakan ketulusan hati tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah dibebankan kepadanya. Kerjasama merupakan kemampuan tenaga kerja untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah diamanatkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Prakarsa merupakan kemampuan seseorang tenaga kerja untuk mengambil suatu keputusan ataupun tindakan yang diperlukan tanpa diperintah oleh manajemen lainnya. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kerja untuk meyakini orang lain, tenaga kerja lain, sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Tujuan penilaian kinerja.
Tujuan secara umum dilakukannya penilaian kinerja adalah untuk memberikan feedback kepada karyawan dalam upaya memperbaiki tampilan kerjanya dan upaya meningkatkan produktivitas organisasi. Kemudian, tujuan secara khususnya adalah untuk berbagi kebijaksanaan terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan, dan pelatihan, dan lain-lain. Manfaat penilaian kinerja. A. Memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan. B. Bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan. C. Menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi. D. Menghargai setiap kontribusi. E. Membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Metode penilaian kinerja. Penilaian rekan sebaya. Dalam metode ini, seorang karyawan dapat memilih seorang ketua penilaian, seorang penyelia, dan 3 rekan sebayanya untuk mengevaluasi kerja karyawan tersebut. B. Komisi penilaian. Metode ini terdiri atas 3-4 penyelia langsung yang terdiri dari penyelia, atasan, dan setidaknya 1 manajer lain yang mengenal karyawan tersebut. C. Penilaian diri. Beberapa pemberi kerja menggunakan penilaian diri dan biasanya bersamaan dengan penelitian. D. Penilaian oleh bawahan. E. Umpan balik 360 derajat. Pendekatan penilaian kinerja. Pendekatan perbandingan comparative approach. Ranking langsung. Atasan mengurutkan para pemegang jabatan, biasanya berdasarkan kinerja keseluruhan. Ranking semacam ini hanya cocok dalam organisasi kecil. Karena semakin banyak pemegang jabatan, maka semakin sulit melihat perbedaan-perbedaan kinerja mereka. Ranking alternatif. Penilaian akan memilih pekerja terbaik untuk posisi teratas dan pekerja terburuk untuk posisi terbawah. Kemudian memilih pekerja kedua terbaik di posisi kedua teratas dan pekerja kedua terburuk di posisi kedua terbawah. Begitu seterusnya sehingga posisi yang di tengah dapat terisi. Selanjutnya, perbandingan berpasangan. Pendekatan model ini melibatkan 2 individu sekaligus dengan standar tunggal untuk menentukan siapa yang lebih baik. Urutan terbaik diperoleh dengan menghitung berapa kali masing-masing individu terpilih sebagai yang lebih baik dalam satu pasangan. Selanjutnya, metode distribusi paksaan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan format penilaian di mana penilai dipaksa mendistribusikan orang yang dinilai kepada beberapa kategori kinerja. Penilaian ini biasanya menggunakan beberapa kategori, yaitu dari terendah atau yang mewakili kinerja yang buruk sampai dengan tingkat tertinggi atau mewakili kinerja yang sangat baik. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan berdasarkan sifat. Yang pertama, skala rating grafik. Dalam metode ini, penilai menentukan dimensi kinerja dan kategori penilaian yang akan dilakukan. Kategori penilaian ini menggunakan angka 5 untuk terbaik dan 1 untuk terburuk. Individu dengan nilai yang tertinggi berarti kinerjanya yang terbaik, dan individu dengan nilai terendah berarti kinerjanya yang terburuk. Selanjutnya, skala standar campuran. Dalam metode ini, penilai membuat beberapa pernyataan untuk menguji karyawannya, apakah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum. Beberapa pernyataan tersebut harus berhubungan dengan kemauan, kepandaian, dan hubungan dengan masyarakat. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan berdasarkan hasil. Yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran. Cara kerja metode ini adalah bagaimana suatu sasaran dapat tercapai dengan mengurangi ambiguitas dan juga hambatan yang mungkin dapat menghalangi tercapainya sasaran.
Penilaian dapat dilakukan secara sederhana maupun rumit, tergantung pada kebutuhan sasaran yang dicapai. Atasan dan bawahan melakukan evaluasi bersama atas kegagalan yang terjadi, dan selanjutnya memutuskan sasaran-sasaran baru. Sistem ini biasanya membutuhkan waktu 2 tahun sesudah penerapannya untuk berjalan dengan efektif. Yang kedua, pendekatan standar kinerja. Pendekatan ini mirip dengan MBO, hanya saja lebih banyak menggunakan ukuran langsung, dengan penekanan pada pengujian kinerja. Standar yang digunakan adalah indikator-indikator kinerja yang diharapkan dan juga kinerja yang tidak biasanya dilakukan. Yang terakhir adalah pendekatan indeks langsung. Pendekatan ini mengukur kinerja dengan kriteria impersonal objektif seperti produktivitas, absensi, dan keluar masuknya karyawan. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan berdasarkan perilaku. Yang pertama, kejadian kritis. Dalam pendekatan ini, penilai harus jeli dalam mengamati tiap perilaku orang yang akan dinilai. Penilai melihat respon dari orang yang dinilai, apakah tetap fokus dan mendukung sasaran yang sudah ditetapkan, atau malah menghambat pencapaian sasaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, skala rating yang diberi bobot menurut perilaku. Langkah pertama dalam metode ini ialah mengumpulkan data yang menggambarkan perilaku baik maupun buruk untuk masing-masing kategori jabatan. Selanjutnya, kejadian-kejadian ini dikelompokkan menjadi dasar penilaian, dan langkah terakhir memberikan nilai sesuai dengan kontribusinya pada kinerjanya. Yang terakhir, skala pengamatan perilaku. Metode ini mirip dengan BARS. Bedanya ialah bahwa bos menilai kinerja karyawan dengan cara mengamati seberapa sering mereka melakukan kejadian-kejadian kritis serta frekuensi kejadian-kejadian tersebut. Nilai diperoleh dengan memberi angka kepada penilaian frekuensi secara keseluruhan. Selanjutnya, masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja pada sebuah organisasi, tidak selamanya berjalan dengan baik. Terkadang ada suatu permasalahan yang timbul, sehingga penilaian kinerja pada suatu organisasi atau perusahaan menjadi tidak valid. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada penilaian kinerja yang pertama adalah kesamaan dengan penilai. Dalam hal ini, penilai atau orang yang bertugas dalam melakukan penilaian kinerja karyawan memiliki kesamaan dengan karyawan yang akan dinilai. Kesamaan tersebut dapat berupa asal-usul, alumni, ras, agama, domisili, dan lain-lain. Yang kedua adalah bias. Bias dalam penilaian kinerja maksudnya penyimpangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penilaian karyawan tersebut. Hal ini bisa diakibatkan oleh pandangan subjektif penilai terhadap karyawan. Permasalahan penilaian kinerja yang ketiga adalah terkait dengan hubungan jabatan. Artinya bahwa seorang penilai yang memiliki hubungan dengan jabatan karyawan yang dinilai pasti akan memberikan nilai yang bagus atau baik. Permasalahan-permasalahan yang dijelaskan tersebut dapat mengakibatkan penilaian menjadi tidak objektif, yang mana berakibat pada kerugian karyawan atau perusahaan. Sehingga sebaik mungkin seorang yang menilai kinerja karyawan harus menghindari permasalahan-permasalahan di atas agar tidak ada kerugian atau permasalahan dalam perusahaan. Selanjutnya adalah pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan dan prestasi kerja. Penilaian kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat penting untuk mengetahui seperti apa kinerja yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Sehingga nantinya jika masih ada kekurangan kinerja dari karyawan tersebut, maka akan cepat diketahui dan ditingkatkan lagi. Antara penilaian kinerja, kepuasan kerja, dan prestasi kerja itu sangat berhubungan erat. Ketiganya ini memiliki keterkaitan suatu sama lain. Yang pertama antara penilaian kinerja dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi pegawai mengenai seberapa baik pekerjaan memberikan hal yang dinilai penting. Penilaian kinerja berperan penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua adalah hubungan antara penilaian kinerja dengan prestasi kerja. Keduanya ini juga berkaitan erat. Jika penilaian kinerja sudah tinggi, maka hal tersebut juga bisa membuat prestasi kerja karyawan tinggi pula. Selanjutnya yang ketiga adalah hubungan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Jika seorang karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, maka pada akhirnya akan menghasilkan prestasi kerja yang tinggi pula.
karena dengan adanya kepuasan kerja yang tinggi ini akan memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Kepuasan kerja itu mencerminkan perasaan karyawan terhadap pekerjaannya. Maka dari itu, jika kepuasan kerja karyawan rendah, maka motivasi atau semangat kerja rendah. Hal ini pastinya akan membuat prestasi kerja rendah yang mana bisa berdampak pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah studi kasus dalam organisasi publik. Studi kasus yang akan dibahas adalah pada karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, wilayah Malang. PT Telekomunikasi Indonesia sejak Desember 2020 telah berganti nama menjadi PT Telkom Indonesia, merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Indonesia memiliki beberapa cabang, salah satunya di wilayah Malang. PT Telkom ini melayani berbagai keperluan pelanggan Telkom terhadap produk-produk Telkom seperti pengajuan jaringan internet Telkom, Telkom IndiHome, jaringan TV kabel, dan pemasangan jaringan telepon. Dalam hal ini, permasalahan yang akan dibahas ada 3, yaitu yang pertama bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia wilayah Malang. Penilaian kinerja pada sebuah perusahaan, baik skala besar maupun kecil itu sangat penting, karena hal tersebut menjadi umpan balik bagi karyawan untuk memperbaiki tampilan kerja dan meningkatkan produktivitas. Jika penilaian kinerja tidak berjalan dengan baik, maka bisa jadi kepuasan kerja karyawan itu tidak tinggi. Permasalahan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap prestasi kerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia wilayah Malang. Prestasi kerja menjadi penting karena untuk meningkatkan motivasi karyawan, apalagi di sebuah perusahaan besar seperti PT Telekomunikasi Indonesia. Pastinya banyak karyawan yang berlomba-lomba memiliki prestasi kerja. Kemudian, permasalahan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT Telekomunikasi Indonesia wilayah Malang. Kepuasan kerja dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan karyawan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan mempunyai motivasi untuk mengejar prestasi atau yang diinginkannya. Jawaban terkait dengan permasalahan yang pertama, yaitu bagaimana pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan, adalah adanya pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Telkom Indonesia wilayah Malang. Hal ini dibuktikan dari penelitian jurnal terkait judul Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Prestasi Kerja. Studi karyawan PT Telekomunikasi Indonesia wilayah Malang yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja PT Telekomunikasi Indonesia wilayah Malang dipengaruhi oleh penilaian kinerja sebesar 88,5%, sedangkan 11,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan pada penelitian tersebut. Pernyataan tersebut senada dengan konsep atau teori yang ada di mana menurut Hasibuan bahwa alasan untuk melakukan penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan dengan memberikan pengakuan terhadap hasil kerja mereka. Permasalahan yang kedua yaitu bagaimana pengaruh kinerja terhadap prestasi kerja karyawan PT Telkom Indonesia Persero Tbk wilayah Malang. Jawaban terkait permasalahan tersebut adalah ada pengaruh penilaian kinerja terhadap prestasi kerja kepada karyawan PT Telkom Indonesia Persero Tbk wilayah Malang. Hal ini dibuktikan pada jurnal penelitian terkait di mana prestasi kerja dipengaruhi oleh penilaian kinerja sebesar 44,3%, sedangkan sisanya yaitu 54,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep dari Simanjuntak bahwa penilaian kinerja memiliki manfaat untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, terutama apabila hasil penilaian kinerja seseorang rendah atau di bawah standar yang telah ditetapkan, maka orang yang bersangkutan dan atasan akan segera membuat segala upaya untuk meningkatkan prestasi kerja tersebut. Dengan melihat hasil penelitian kinerja, diharapkan karyawan mengetahui apa saja kelebihan yang dapat ditingkatkan dan kelemahan yang perlu diperbaiki.
Terkait dengan permasalahan ketiga, yaitu bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja karyawan, jawabannya adalah ada pengaruh antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja karyawan PT Telkom Indonesia Persero Tbk Wilayah Malang. Hal ini dibuktikan dari penelitian jurnal yang sama, di mana kepuasan kerja mempengaruhi prestasi kerja karyawan sebesar 47,9%, sedangkan 52,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan pada penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Gibson bahwa kepuasan kerja menyebabkan peningkatan prestasi kerja, sehingga pekerja yang puas akan lebih produktif. Artinya, apabila karyawan puas dan senang dengan pekerjaannya, maka akan berdampak pada peningkatan kinerja. Jika tidak ada kepuasan kerja, karyawan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga akibatnya kinerja karyawan menjadi rendah dan tujuan organisasi tidak tercapai. Jadi, ketiga hal antara penilaian kinerja, kepuasan kerja, dan prestasi kerja itu saling berhubungan satu sama lain, seperti halnya pada karyawan PT Telkom Indonesia Persero Tbk Wilayah Malang, di mana penilaian kinerja itu berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan, kemudian terhadap prestasi kerja karyawan, dan kepuasan kerja itu berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Kesimpulan, dalam suatu organisasi atau perusahaan pasti ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kinerja karyawan perusahaan, sehingga karyawan yang memiliki nilai kinerja yang rendah bisa termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dan untuk karyawan yang sudah memiliki nilai kinerja yang tinggi diharapkan bisa mempertahankan dan juga terus meningkatkan lagi kinerjanya. Proses penilaian kinerja dalam suatu perusahaan itu dimulai dari mengidentifikasikan tujuan spesifik dari penilaian, mengetahui pekerjaan yang diharapkan, menguji kerja karyawan, penilaian prestasi kerja, sampai dengan mendiskusikan hasil penilaian dengan karyawan. Terkait dengan standar penilaian kinerja, Hasibuan membagi hal tersebut menjadi dua, yaitu tangible standard dan intangible standard. Penilaian kinerja juga mempunyai unsur-unsur seperti kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Dalam penilaian kinerja juga terdapat metode-metode seperti penilaian rekan sebaya, komisi penilaian, penilaian diri, penilaian oleh bawahan, dan umpan balik 360 derajat. Penilaian kinerja juga memiliki manfaat untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan, terutama apabila hasil penilaian kinerja karyawan tersebut rendah atau di bawah standar yang telah ditetapkan, maka karyawan yang bersangkutan dan atasan akan segera membuat segala upaya untuk meningkatkan prestasi kerja tersebut. Konsep terkait pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja dan prestasi kerja ini sesuai atau signifikan dengan pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja dan prestasi kerja pada karyawan PT Telkom Indonesia Persero Tbk Wilayah Malang, di mana pada karyawan perusahaan tersebut terdapat pengaruh yang signifikan antara penilaian kinerja dengan kepuasan kerja dan prestasi kerja. Saran, penilaian kinerja dalam suatu organisasi menjadi suatu hal yang penting untuk melihat seberapa jauh kemampuan para karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi atau perusahaan semaksimal mungkin harus menghindari permasalahan-permasalahan yang dapat muncul dalam melakukan penilaian kinerja, agar hasil dari penilaian kinerja karyawan itu valid dan dapat meningkatkan kepuasan serta prestasi kerja karyawan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan selamat bertanya.